Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Muda SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tetap saya SDN Transmedan 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 11 yang nanti akan memaparkan tentang pemahaman budaya positif. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah penyampaian materi. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Titis SPD tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah pada modul 1.4. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon untuk kerjasamanya di Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan kembali yaitu aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif yang tentunya sebelumnya sudah pernah Bapak Ibu mungkin pernah mendapatkan materi itu dari Bu Nurul Hidayah yang waktu itu mengikuti CGP Angkatan 8. Kemudian kali ini saya berdua, saya sendiri, Bu Rina dan Bu Puji juga akan menyampaikan hal yang sama yang tentunya nanti kita akan membahas dengan materi yang agak berbeda sedikit karena beda berpendapat itu boleh deh. Boleh, lanjut Bu. Ya, ini perkenalan saja Bapak Ibu. Biasanya nama saya yang belakang itu ketinggalan, mungkin susah ya diuji. Nama lengkap saya itu Rina Titis Widiantri dari SD kita SD Negeri Dinas Mental Samu. Lanjut Bu. Seperti yang sudah disampaikan Bu Puji, kali ini saya akan melakukan penyebaran dan pemahaman atau diseminasi dan penerapan pembelajaran tentang budaya positif. Konsepsi inti budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, tentunya kita melakukan hal tersebut itu tidaklah mudah Bapak Ibu, dan kita memang tidak dituntut harus bisa melakukan semuanya sekaligus karena perubahan itu tidak bisa semudah kita membalikkan telapak tangan. Namun memang harus kita usahakan bahwa semakin ke depan, semakin ke sini itu harus menjadi semakin lebih baik lagi. Lanjut dulu. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu rancangan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan. Intinya adalah pembelajaran yang kita lakukan nantinya itu harus berpihak pada murid dan itu dengan dasar mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu yang
saya pahami sebelum saya melakukan pendidikan CGP dan mungkin juga sama dengan Bapak Ibu, yaitu bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Padahal kita sendiri ataupun orang lain dan murid kita itu yang bisa mengontrol itu adalah diri mereka dan diri kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sedangkan kita sendiri itu tidak suka untuk dipaksa, demikian juga anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Untuk mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, dapat Bapak Ibu simak, yaitu misalkan realitas atau kebutuhan kita. Teori kontrol tentang dunia itu realitasnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama, padahal pasti itu tidak akan sama karena kita mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Kemudian yang selanjutnya juga sama, mencoba mengubah agar orang berpandangan sama, pastinya berbeda. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai satu kesalahan. Seharusnya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan dan memiliki alasan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya tidak bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, yang betul adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, padahal seharusnya model berpikir menang dan menang. Lanjut. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak-anak apalagi kalau sudah Bapak Ibu bilang, kamu harus disiplin, itu pasti bayarannya ketika melanggar pasti mendapatkan hukuman. Padahal sebagai pendidik tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan dari luar. Nah, Bapak Ibu, ini pengalaman saya sendiri. Kalau untuk diterapkan di jenjang SMP SMA mungkin bisa lebih mudah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Tapi di jenjang kita SD apalagi kelas rendah itu tanpa ada sanksi, itu menurut saya untuk saat ini saya merasa itu mustahil. Karena anak itu belum punya kesadaran, belum punya nalar yang kuat. Mereka itu di rumah saja kalau saya tanya, ibumu galak atau enggak, itu hampir 99% pasti bilangnya galak tuh. Jadi kalau kita di kelasnya kalah sama ibunya, ya sudah, karena mereka juga seni ya Bu ya. Guru itu kalau untuk mengajar itu pasti pakainya seperti main layang-layang ya, tarik ulur. Nah, anak-anak itu kadang memang ada yang bermain drama seperti tadi, pasti punya alasan pasti. Tapi kita pasti tentunya tahu apakah itu hanya alasan saja atau memang benar-benar penyebab dari dia melakukan kesalahan tersebut. Bahkan saking seringnya dibuat alasan sampai kita paham, oh si A itu sudah biasa seperti itu. Nah, tetap untuk keyakinan kelas tetap kita lakukan itu sangat bagus sekali sehingga mereka itu tahu, dan kita harus menjelaskan alasannya itu apa sih kita melakukan keyakinan kelas. Kenapa kita harus hormat? Nah, karena kalau kamu ingin dihormati, kamu harus melakukan hal yang sama. Tapi tetap saja ada anak-anak yang belum bisa masuk, kita ajak melakukan pemikiran secara rasional. Nah, itu kalau saya sendiri di kelas 1 dulu atau di kelas 3 sekarang itu tetap melakukan sanksi dengan cara yang mungkin Ibu Kepala Sekolah tadi bilang itu harus dengan hal yang bermanfaat atau tidak merugikan anak tentunya. Nah, itu kita sepakati bersama. Kalau di kelas saya contohnya itu
saya tidak memberikan hak untuk istirahat, tapi untuk di awal masih saya kasih toleransi itu untuk bisa nitip jajan sama temannya, tapi tidak boleh keluar dari pintu. Itu saja sudah membuat mereka itu merasa tertekan. Saya tanya, enak nggak di dalam istirahat? Nggak enak bu, nggak enak, makanya besok jangan itu. Memang itu menurut teori itu tidak boleh karena kedepannya anak itu melakukan hal tersebut itu karena takut tidak boleh istirahat. Tapi tujuan saya dan teman-teman yang lain itu agar mereka terbiasa. Nah, dari kebiasaan yang awalnya mungkin mereka itu tertekan, kemudian merasa takut, nah semakin lama itu mereka akan merasa terbiasa dan menjadi karakter. Kemudian lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, Bapak Ibu, dari profil pelajar Pancasila, kemudian PYP dan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong GU itu, seperti kata Bu Puji itu sebenarnya kita sudah menerapkan itu dari dulu. Nah, istilah-istilah yang baru muncul ini itu memang karena setiap kurikulum itu pasti condong menerapkan dari beberapa teori. Nah, yang kalau untuk sekarang ini teori itu kita ambilnya itu dari barat Bapak Ibu, dari dulu sih sebenarnya. Namun ini lebih condong ke salah satu teori, yaitu yang berdiferensiasi, dan kemudian yang tadi adalah melakukan masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, tujuannya tentu sudah disesuaikan dengan negara kita, yaitu apa? Dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Lanjut dulu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak memiliki kebutuhan dasar tersebut. Lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, makan minum, tempat tinggal, kemudian kasih sayang sesama manusia, penguasaan, kebebasan atau freedom, dan kesenangan. Nah, biasanya kalau untuk siswa itu adalah yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Misalkan kalau saya amati di kelas saya yang dulu itu adalah Mas Sakib. Kalau Mas Sakib itu mungkin sekarang masih ya Pak Iwan ya. Mas Sakib itu suka usil dan dia itu tidak bisa diam di tempat. Nah, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu ada dari 5 kebutuhan dasar manusia itu yang belum terpenuhi. Nah, itu tugas kita mencari tahu apa itu. Bahkan kalau di kelas 1 itu siapa yang suka dengan Pak Budi itu? Yang perempuan? Oh, Clara. Mbak Clara itu kan suka sekali kalau dengan Pak Budi itu rembutan, kemudian panggil-panggil Pak Budi, nyari Pak Budi. Nah, itu memang kemungkinan ada kebutuhan dasar dari dia itu yang belum terpenuhi, entah karena orang tuanya sibuk, jadi dia membutuhkan kasih sayang, perhatian, jadinya caper. Kalau di tempat saya saat ini tuh Mas Krisna. Kalau Mas Krisna itu agak arogan. Dia itu temannya nggak salah pun diam saja diusir ibu. Nah, itu kalau saya lihat itu dia kebutuhannya itu di penguasaan. Jadi sering saya berikan tanggung jawab. Biasanya nggak terima teman-temannya. Orang dia nakal kok malah yang disuruh bu, bukan yang lain saja. Nggak apa-apa, nanti biar dicoba. Lanjut. Motivasi ya Bapak Ibu. Motivasi tadi ada 3, yaitu eksternal, motivasi internal yang bertujuan untuk disiplin positif. 2 nih. Yang pertama itu mereka biasanya melakukan, kalau dari eksternal tadi menghindari hukuman, kemudian biar mendapatkan imbalan,
Dan kalau mewujudkan motivasi dari internal itu agar mereka itu bisa menghargai diri sendiri. Nah ini yang tadi saya sebutkan, untuk saat ini di jenjang kita di SD itu masih menggunakan motivasi eksternal untuk nantinya tentunya setelah dari kelas rendah ke kelas atas itu perlahan kita berikan pengertian agar muncul motivasi internal dari anak. Tapi memang ada pengalaman baru yang saya dapatkan dari CGP adalah ternyata memberikan hadiah itu memang tidak boleh. Tapi kalau kemarin dari diskusi dengan teman-teman dan Fasil itu kalau masih berupa pujian itu bagus, itu baik, itu masih diperbolehkan asalkan untuk kamu pintar sekali. Nah seperti itu dihimbau untuk dihindari karena kalau dia memang pintar berarti yang lainnya itu masih kurang. Tapi kalau baik, hebat, itu menandakan bahwa apa yang mereka lakukan itu hal yang benar. Jadi memang besoknya dia akan melakukan itu biar dapat pujian memang benar, tapi tujuan kita itu agar dia tahu oh berarti yang benar itu yang seperti ini karena bu guru bilangnya itu benar. Kalau yang salah dikatakan salah, tapi tentunya dengan cara yang halus, jangan diulangi lagi. Tapi kok kalau masih terus-terusan diulangi, biasanya saya tanya, mau Bu Rina jadi kucing apa macan? Kalau di rumah kamu kayak gitu kan sama ibu apa? Pasti jawabnya jujur, ibu kayak macan Bu. Seringnya, berarti kenapa ibu jadi macan? Aku nakal, berarti sudah tahu. Boleh nggak kayak gitu? Nah, ya jangan diulangi lagi. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu dengan hukuman dan penghargaan. Seperti yang tadi sudah kita bahas Bapak Ibu, hal itu tidaklah efektif karena hukuman itu tentunya akan membuat anak merasa tidak nyaman, betul. Tetapi juga kadang menjadi dilema untuk kita. Kemarin ada orang tua yang curhat karena saya memang ketika anak telat itu saya tidak memberikan hukuman, tetapi akhirnya malah itu digampangkan oleh anak. Jadi orang tuanya itu cerita, Bu katanya anak saya bangunkan susah, katanya itu enggak cukup kok Bu, enggak apa-apa, bilangnya seperti itu. Kemudian orang tuanya minta saya untuk menghukum. Kemudian saya sampaikan, kalau saya hukum Bu, nanti alasannya dibalik lagi, saya nggak mau berangkat Bu, kenapa sudah telat nanti dapat hukuman. Nah memang agak susah untuk memberikan stimulus atau bagaimana cara anak itu untuk mempunyai motivasi intrinsik. Tapi kita tetap berusaha saja Bapak Ibu, mungkin itu 1-2 anak saja. Kalaupun kita lanjutkan tidak apa-apa sambil kita nanti memberikan himbauan dan arahan kepada anak tersebut. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini yang diharapkan idealnya seperti ini, yaitu melakukan konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, menggunakan stimulus respon yang positif tentunya, murid menghormati peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, dan restitusi itu bermanfaat sehingga murid itu bisa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalahnya, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dan murid bersemangat. Nah, terkadang memang masalah yang terjadi di kelas itu tidak harus kita selesaikan. Misalkan ada anak yang sebelahan berantem, kemudian kita pisah. Kalau saya tidak, Bapak Ibu, biasanya itu malah sengaja saya dekatkan terus karena biar mereka belajar seharusnya bagaimana. Tapi kalau memang salah satu itu memang tidak sadar dan melebihi dari normalnya, misalkan sampai pakai fisik, itu memang harus kita bisa. Lanjut. Konsep disiplin. Konsep disiplin itu ada pengertian dari restitusi dan ada ciri-cirinya. Nah, pengertian restitusi
itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan kembali ke kelompok mereka dengan merasa bersalah. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, perbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi, apa yang mereka butuhkan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusinya bukan pada masalahnya. Lanjut. Perbedaannya apa, Bu? Ini adalah contoh perbedaan. Bedanya apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu menghukum siswa misalkan dengan cara hormat bendera selama 10 menit. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dan hanya merasakan lelah dan capek. Tapi kalau misalkan keliling lapangan, sebenarnya itu bisa masuk ke dalam restitusi kalau pelajarannya olahraga, Bapak Ibu, karena itu dianggap sebagai pemanasan. Dia melakukan pemanasan sendiri karena terlambat. Jadi bukan hukuman, itu memang tahapan yang sudah dia lewatkan dan harus dia lakukan. Itu malah bagus. Kalau nggak pemanasan gimana, Pak Budi? Bahaya ya, bisa cedera. Tapi kalau untuk guru kelas itu tidak relevan, Bapak Ibu. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ini kalau terulang terus ya terkadang kita nggak bisa ngontrol emosi, Bu. Itu wajar, saya sendiri juga ini lagi. Tapi tetap kita berusaha ramah. Kalau memang kita lihat anaknya itu memang benar-benar dari latar belakangnya itu memang bermasalah, ya mau gimana lagi. Kemudian konsekuensi. Guru itu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau ini konsekuensi itu yang masih saya atau mungkin Bapak Ibu guru lakukan di jenjang SD, karena dengan itu mereka akan berpikir 2 kali kalau melakukan hal yang sama atau punya alasan-alasan yang lain. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan di sekolah dan keyakinan kelas. Nah, yang diharapkan adalah Bapak Ibu itu melakukan restitusi. Guru itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama-sama, kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Masalahnya apa? Tanyakan dulu biar dia berpikir, menurut kamu masalahnya seperti ini, solusinya seperti apa. Kemudian guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau kita itu sering sharing, itu tentunya anak akan lebih nyaman dan mereka akan terbuka kepada kita. Beda kalau kita memang sangat tegas, itu dibutuhkan. Tetapi kalau galak sekali itu anak-anak jadi tidak nyaman. Yang akhirnya ketika kita ingin mencari kejujuran dari anak itu mereka lebih memilih untuk berbohong karena saking takutnya. Lanjut. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Penghukum saya pernah, membuat orang merasa bersalah saya juga pernah, menjadi teman tentunya, pemantau iya. Nah, manajer itu yang sedang saya usahakan karena memang susah sekali untuk menjadi seorang manajer di kelas jenjang SD, apalagi di kelas rendah nih. Kalau penghukum itu tentunya tidak diharapkan Bapak Ibu. Nah, dari penghukum itu dulu saya mencoba menjadi lebih halus dengan kata-kata halus, tapi ternyata itu malah membuat dia itu merasa bersalah dan akhirnya menyalahkan diri mereka sendiri. Berarti saya tidak disukai Bu Rina gitu. Kemudian menjadi teman itu baik sih Bapak Ibu, cuma efeknya terkadang anak menjadi meluncur. Jadi mereka itu tidak memiliki rasa hormat dan respect kepada guru. Kemudian pemantau ini lebih baik lagi karena Bapak Ibu hanya sebagai pemantau dan memberikan instruksi. Nah, yang manajer ini itu tugas kita memang harus meluangkan banyak sekali waktu, sedangkan
di kelas terkadang itu tidak hanya 1-2 masalah yang terjadi dalam satu hari. Nah, nanti kita fokuskan kepada anak yang memang khusus saja, yang sering berulang-ulang itu melakukan hal yang salah. Nah, itu yang butuh kita restitusi. Lanjut Bu. Contoh posisi kontrol guru. Hormat pada bendera selama 1 jam. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa itu adalah hukuman. Kemudian ini yang tadi saya nyatakan bahwa berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Nah, akhirnya apa? Harus Bu, tetapi itu akan membuat rasa bersalah pada anak dan menyalahkan diri mereka sendiri. Lanjut. Nah, contoh yang ketiga sebagai teman, tentunya dengan kata-kata yang kalau di Jawa itu tidak ada unggu-unggunya ya, jadi seolah-olah seperti teman biasa. Ayo dong, ikuti aturan sekolah kali ini ya, sekali saja ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini ya. Kemudian yang memantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, selama upacara harus menaati tata tertib dan jangan dilanggar. Nah, yang kita harapkan adalah yang terakhir, yaitu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kalau mungkin di kelas 1-2 belum bisa ya Bapak Ibu. Kalau ditanya, kamu tahu salahnya apa? Enggak. Terus caranya gimana? Ya gimana Bu? Aku juga tidak tahu. Nah, ini mungkin belum bisa Bapak Ibu, tapi tetap kita berusaha menstimulus mereka agar mereka mau berpikir salahnya mereka itu di mana, efeknya apa, dan bagaimana ke depannya. Lanjut dulu. Oke Bapak Ibu, mau dijawab? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Mantap, merasa bersalah. Kita lihat dulu Ci. Oke, betul. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, posisi kontrol apakah aku Bapak Ibu? Setengah-setengah nih, yang mana ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba aja Bapak Ibu, saya nggak dihukum. Dihukum oh, harus dihukum. Oke Pak, siap. Pegawai Iman? Tadi apa aja Bu? Penghukum, membuat rasa bersalah teman, manajer, dan pemantau. Bu Nurul ini yang sudah pro ini. Oh, lupa Pak Budi. Pemantau. Oke, kalau Budi. Pemantau. Oke, Bu Nurul. Pemantau. Iya. Oke, ternyata penghukum. Berarti saya intonasinya yang kurang jelas ya. Harusnya sambil menang. Kamu tidak pernah benar melakukannya itu ya. Terlalu lembut. Oke, lanjut Bu Puji. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Wah, sudah ketahuan. Manajer, coba Bu Puji. Oke, betul Bu. Sudah bisa. Lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Ngerayu. Tenang, dibuka Bu Puji. Oke, betul Bu. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini gak marah, gak benar. Pemantau penghukum. Pemantau. Oke, mantap. Lanjut. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, betul Pak. Kalau keyakinan itu sesuatu yang kita yakini. Kalau sudah yakin, mau dirayu pakai apapun itu nggak akan bisa. Iya Pak, betul Pak. Bisa nggak Pak dirayu Pak? Loh, kalau Pak Budi. Kalau sudah yakin sama siapa Bu? Bu Heli, yakin sama Bu Heli bisa nggak Pak dirayu Pak? Pakai pemain Pak.
Kok ragu-ragu jawabnya? Gimana Bu Puji bisa dirayu kalau sudah yakin sama Masnya? Udah bisa, sudah yakin mantap ya? Sudah luar biasa. Itu tadi luar biasa. Oh gitu Pak. Bayar tadi. Biasa di luar. Nah, kenapa keyakinan kelas? Nah, kalau kita sudah mengajak mereka, tapi memang susah Bu. Anak-anak kecil itu kalau diajak ngobrol agak serius untuk berdoa saja yang menurut keyakinan kita dan keyakinan mereka saja itu masih sambil mainkan tangan, mainkan apapun yang ada di meja, apalagi untuk mendapatkan keyakinan. Nah, kalau saya dengan tadi masih tetap menggunakan sanksi yang sudah disepakati di kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan positif. Nah, contohnya itu kalau biasanya ada kata negatif dilarang membuang sampah, dilarang mencoret-coret, itu untuk kedepannya itu sebaiknya kita hindari. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Kalau kalimat positifnya dilarang berisik, kalau Bapak Ibu. Oh, berarti betul ini tenang jadinya. Iya. Berarti apa Bu Is? Ayo. Kita ciptakan suasana kelas yang nyaman dan bermanfaat. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, apalagi kelas 1 ya Bu Puji ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Untuk membuat keyakinan kelas jangan banyak-banyak dulu. Satu dulu fokusnya, satu boleh. Satu boleh kalau memang sudah terbentuk, itu nanti bisa kita tambahkan. Atau memang misal kita lihat biasanya dalam satu kelompok itu memang ada yang mudah, ada yang agak sedang, ada yang sulit sekali. Nah, kalau sudah memang yang mantap kelasnya, agak tenang, itu mungkin bisa membuat keyakinan kelasnya itu agak banyak 3 atau 5 yang tentunya menjadi dasar. Kalau Bu Puji tadi kelas 1 itu kemandirian, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kemandirian, bahkan di kelas 3 saja itu masih ada yang ngatur Bu Puji. Anaknya mau, tetapi orang tuanya yang belum tega. Nah, itu nanti butuh kolaborasi dengan orang tua, semoga saja bisa kerjasama. Tapi kalau tidak bisa, apa ada, yang penting sudah berusaha. Lanjut tuh. Proses pembentukan keyakinan sekolah. 1, mempersilahkan mereka berpendapat, tidak berlaku untuk kelas rendah. Itu kita yang mancing dulu. Kemudian 2, mencatat semua masukan para murid. Nah, mereka pengen kelasnya itu seperti apa, itu juga untuk anak SD. Tentunya harus kita beri contoh dulu. Yang ketiga, kemudian menyusun keyakinan kelas. Ini juga tugas Bapak Ibu dulu. Kalau kelas atas mungkin sudah bisa. Kelas rendah kita yang nyusun, tinggal mereka setuju tidak gitu. Setuju, bagus ya, bagus. Terus tinjau kembali daftar surat pendapat, tinjau ulang keyakinan. Setelah yakin, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya, dan keyakinan sekolah bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi kalau anak-anak sudah kita ajak diskusi itu enak Bapak Ibu, mereka itu akan merasa sendiri, baru dilihat gini aja, atau apalagi tatapannya Bu Wiji, baru kayak gini, mereka sudah salah tingkah. Kontrolnya luar biasa kalau Bu Wiji, karena mereka tahu, karena mereka sudah dibahas, diajak bermusyawarah untuk membentuk keyakinan kelas tersebut. Jadi ada rasa yakin dan rasa memiliki. Lanjut dulu. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan sebagai seorang manajer itu bisa melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama itu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi itu anak kita ajak relax dulu, terus kita berikan apresiasi dan beri validasi bahwa salah itu tidak apa-apa. Saya juga salah, Bapak Ibu juga pasti pernah salah. Nah, kamu kalau sudah salah, apa yang harus dilakukan? Lanjut ke menstabilkan identitas. Nah, menurut kamu benar atau tidak? Kalau salah,
apa yang harus dilakukan, sesuai nggak dengan yang sudah kita sepakati. Jadi mereka itu yang kita ajak untuk mencari kesalahan dan agar mereka mau berpikir bagaimana solusinya. Untuk kelas atas, untuk kelas rendah kita pancing dengan contoh-contoh. Kemudian biar mereka mengulang lagi apa yang kita katakan agar mereka ingat. Lanjut dulu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi tawaran, bukan paksaan ya. Fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, oh aku salah, kata bu guru tidak apa-apa. Solusinya seperti ini. Oke, besok lagi gak saya ulang. Jadi mereka kembali ke kelas, kembali ke tempat duduk, itu sudah dalam keadaan lega, sudah clear, sudah selesai. Lanjut. Menstabilkan identitas tadi yang sudah saya jelaskan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, manusia itu nggak ada yang sempurna. Nanti Bu Munirah juga mungkin akan melakukan hal yang sama kepada Bapak Ibu. Betul ya Bu, nggak ada yang sempurna ya Bu. Maafkan Bu kalau kita bandel Bu. Lanjut Bu. Validasi tindakan yang salah Bu, kalau Bapak Ibu guru di restitusi Bu Munirah mungkin itu kebutuhan manusianya keberapa Bu? Yang pertama. Udah Bu, beda-beda memang Bu, nanti bisa dicari tahu. Kalau Bu Puji apa Bu Puji? Rahasia Bu. Rahasia. Oke lanjut Bu, validasi tindakan sudah, keyakinannya tadi sudah kita sepakati apa, kemudian harusnya kamu bagaimana, dan besoknya jangan diulangi lagi ya. Lanjut Bu. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi ini saya ambil Bapak Ibu dan aktornya itu memang yang benar-benar melakukannya setiap hari karena teman-teman itu mengusulkan sendiri. Mau Bu ditayangkan. Mbak Kalista, Bu Iis mungkin masih ingat. Mau Bu lanjut Bu. Anak-anak tadi sudah buka ya. Sekarang kita perhatikan materi yang ada di sini. Ya Mbak Kalista. Kenapa? Akhir ibunya, berarti akhirnya kemudian persiapan. Ya sudah, silakan Bu. Ini saya lakukan setiap hari loh Bu, bukan hanya acting loh Bu. Lanjut. Tapi kadang kalau sudah tersiul keluar hasilnya. Lanjut Bu Uji. Ini cara mengaplikasikan segitiga restitusi yang sudah saya coba. Terima kasih.
kalau ada persoalan bisa karena kalau bisa nanti ada yang berulang dari baru itu dari dia namanya itu ya bagi saya. Oke, next Puji. Begadang boleh nggak Pak Anas? Saya kelas 3 dari SD Negeri 881. Saya bertahu saya berarti saya disiplin berbalan-balan. Ada tuh yang kesepakatan kelas. Terima kasih. Lanjut Bu Puji. Kenyataannya terlambat lagi. Kajian kedua Zidan Zikri ini mereka berdua memang suka gampang emosi. Saya juga gak punya gambar. Jadi itu acting. Kalau pelajaran acting benar sih. Lanjut. Tapi sebelumnya yang nyata dan saya suruh wangi. Bisa jawab, saya tadi juga bisa jawab. Terus masih ikhtiar dan itu hati-hati masih terdapat dan sengaja masih kampanye kalau nanti satu lagi harus sabar. Nah sekarang sudah kejadian sudah berarti nih apa yang harus kalian lakukan maka juga sekarang Oke, lanjut Bu Puji. ya sama-sama. Ini tanggapan setelah mereka melakukan restitusi. Perkenalkan, nama saya Sikri dan aku sedang kami dari SD Negeri 801. Aku sedang tahu kesalahan kami akan saling rukun sesuai kesalahan. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, itu tadi adalah next saja sampai terakhir Bu Puji. Itu adalah restitusi yang sudah saya coba. Tentunya satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Beda lagi kalau Mas Faiz ditanya, apa kesalahanmu Mas Faiz? Tahu Bu, diulangi lagi gak? Iya, pasti jawabnya malah nyeleneh biar gurunya emosi. Nah tapi tetap berusaha sabar gitu Bapak Ibu, harus sabar. Mas Tristan itu mending Bu, kalau nggak ketemu tunggunya Mas Fatan, kalau sudah sama Mas Fatan ya sudah. Tapi kalau nggak ada, kangen dicari. Apalagi kalau baris Bu, maunya sebelahan. Oke Bapak Ibu, demikian semoga nanti kedepannya saya sendiri dan Bapak Ibu juga sekolah kita di Munira bisa menerapkan disiplin positif yang hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Merdeka. Standar nasional pendidikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Yunartis atas penyampaiannya, sangat bagus sekali Ibu, luar biasa. Sekali lagi banyak aplaus untuk Ibu Yunartis. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun tingkah laku kami, mohon untuk dimaafkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Nah, sebelumnya biar semangat kita tepuk pramuka dulu. 2 kali tepuk pramuka. Anak-anak pernah lihat lampu bangjo, nek ngarani bangjo, abang hijau, padahal ada warna kuning. Sebenarnya sebutannya adalah rambu-rambu lalu lintas. Itu adalah lampu lalu lintas. Warnanya ada merah, kuning, dan hijau. Nah, kenapa harus diberi lampu lalu lintas? Agar disiplin, agar tidak terjadi kecelakaan, agar jalan tidak macet. Kenapa Mas Zikri? Agar menjaga keamanan. Oke, biar aman, betul Mas Gani. Agar aman, agar tertib, agar tidak macet, agar disiplin. Oke, bagus sekali. Kalian berarti sudah tahu. Nah, apa yang terjadi kalau di jalan besar itu tidak ada lampu merah? Macet. Jadi bisa terjadi bahaya. Jadi tidak disiplin, semrawut. Jadi macet, ya tadi sudah. Terus banyak pada nyalain langsung dan yang mau ke sana bingung, yang mau ke arah sana bingung. Rebutan, kebut-kebutan ya. Nah, berarti apa Mas, Mbak, anak-anak kelas 3? Kenapa dibuat lampu merah itu sebagai aturan agar tertib, sama seperti sekolah kita, kelas kita. Coba kalau tidak ada aturan di sekolah kita, apa yang terjadi? Semrawut. Jadi kayak kapal pecah kelasnya. Jadi anak-anaknya gimana? Ramai, ribut, teriak-teriak, lari-larian. Oke. Nah, sekarang akan Bu Rina bagi kertas. Anak-anak menuliskan peraturan apa yang ingin kalian buat di kelas kita. Seperti tadi, misalkan di jalan raya, Pak Polisi, mau buat aturan apa? Pak Polisinya bilang membuat lampu merah. Kemudian ada yang bilang Pak Polisinya buat zebra cross untuk penyeberangan, buat trotoar untuk orang yang jalan kaki, buat tanda warna kuning biar mereka hati-hati, buat tanda kereta, buat palangnya. Nah, itu kalau di jalan. Nah, sekarang coba anak-anak pikirkan, kalian buat, kita buat bersama-sama aturan di kelas kita. Sudah siap? Pulpennya disiapkan. Bu, nulisnya apa? Terserah. Buat yang berguna bagi kelas kita. Bukan di jalan loh ya. Di kelas kita, oke? Nah, sekarang Bu Rina bagi.
Dari yang pertama, suaranya yang kenceng yuk. Jangan Dengarkan ya. Ini hasil dari kita semua satu kelas. jangan berlarian di kelas dan jangan berkelahi dan jangan teriak. Itu Mbak Kalista. Lanjut. Jangan berlarian di kelas dan jangan berkelahi. Mbak Aziza. Lanjut. Kalau lupa bawa barang, piket selama sebulan. Mbak Naja. Lanjut. Jangan terlambat. Jangan terlambat masuk sekolah. Mbak Mas Izam. Lanjut. Kelas biar tertib. Kelas biar tertib Mas Rifki. Gimana di sini? Ya. Jangan bermain di kelas. Jangan bermain di kelas Mas Faiz. Jangan lari di kelas. Jangan larian di kelas Mas Abid. Supaya tidak berisik kelasnya dan aman. Supaya tidak berisik kelasnya dan aman Mbak Alia. Tidak boleh lari di kelas. Tidak boleh lari di kelas Mbak. Siapa itu? Aku. Oh Mas Aufar. Kalau dibilangin jangan marah-marah atau mungak-mungak, tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik, kalau dibilangin jangan marah-marah Mbak Purota. Lanjut. Kosong. Tidak boleh bermain di dalam kelas dan tidak boleh berteriak di dalam kelas. Tidak boleh main dan tidak boleh teriak di dalam kelas Mbak Syakila. Lanjut. Jangan lari-lari di dalam kelas. Jangan lari-lari di dalam kelas Mbak Alea. Lanjut. Jangan lari di kelas. Sama siapa Mbak? Radit. Oke lanjut. Bersih, Mas Radit. tenang, nyaman, disiplin, menjaga kebersihan. Oke menjaga kebersihan Mas Gani. Lanjut. Biar kelas kita tertib, biar kelas kita Nyaman. kelas Oke. kita Nyaman Mbak Dinda ya. Lanjut. Menyapu Mbak Elsa. menjaga kebersihan, Mentaati peraturan. Ini tadi Mas Sidney yang lupa ya, yang lupa tulis nama. Lanjut. jangan lari-lari bermain bola di luar. Jangan lari-lari bermainnya ketika istirahat di luar Mbak Nevin. Jangan lari-lari di kelas. Jangan lari-lari di kelas Mas Rizky. Oke tinggal 2 baris gantian. Yang mau baca di depan Mbak Sakila. Nanti 1 baris sama Mbak Nada 1 baris ya. Ya Mbak Sakila. Yuk dibaca yang kenceng ya. Jangan lari-larian di kelas. Jangan lari di kelas. Jangan main bola di kelas. Oke siapa? Rafif. Rafif. Bermain di kelas mendadak Jatuh ke ditemukan belakang, Mbak nanti sebentar. keluar dari kelas atau bangku. Keluar dari kelas atau bangku, tidak boleh menghadap ke belakang. Oke, terus Majikan Menjaga yang nulis. kebersihan, Mas Sigri tolong. melaksanakan piket. Oke, melaksanakan piket, jaga kebersihan. Siapa itu? Belum ada namanya. Oke, lanjut. Jangan lari-lari bermain boneka. Oke, Nabila, jangan lari-lari, jangan main boneka. Lanjut. Bersih, Tenang. rapi dan nyaman ruangan kelas 3. Oke, Mas Diki, bersih, rapi, nyaman. Yang ini Mbak Nada yang baca yang barusan terakhir. Terima kasih Mbak Sakila. Ya lanjut Mbak Nada yang bacakan terakhir ya, baris terakhir. Nanti setelah itu Bu Rina cari tahu yang sama yang mana saja. Sudah, belum Zikri. Jangan lari-lari di kelas, jangan main bola di kelas, jangan Teriak-teriak. teriak-teriak di kelas. Iqbal, lanjut. Jangan bertengkar, jangan ngobrol. Siapa? Mbak Kimora, lanjut. Biar kelas kita tidak berantem. Mbak Citra. Ini apa?
Oh, biar kelas kita menjadi bersih. Mbak Kirana, lanjut. Kenapa? Biar Biar kelas kita tidak ramai. Mbak Kirana ini yang terakhir punyanya Mas Zikri. Aku ingin kelas ini bersih. Ingin bersih, Mas Zikri pengen bersih. Oke, terima kasih Mbak Nada. Nah, anak-anak, tadi sudah dibacakan Mbak Kurota, Mbak Sakila, Mbak Nada. Ternyata macam-macam, beda-beda. Tapi ada yang sama, ada. Bu Rina tuliskan yang paling banyak tadi kira-kira apa yang sudah mendengarkannya kalau dibacakan? Oke, jangan berlarian. Ada lagi yang sama? Jangan berkelahi. Sama saja. Ada lagi? Jangan berteriak. Satu, jangan berlarian. Dua, jangan berkelahi. Tiga, jangan berteriak. Empat, kalau dibilangi jangan marah. Lima, jangan bermain di kelas. Enam, menjaga kebersihan. Tujuh, tertib. Nah, jangan, itu larangan negatif. Coba sekarang kita buat kalimat positif. Contohnya bagaimana, Bu? Mas Rifki, yuk, habis ini maju ya. Ayo, makanya diperhatikan, nah. Perhatikan Brina. Jangan berlarian, itu bisa kita ubah menjadi jaga. Kalau kalian jangan lari, kelasnya jadi bagaimana kalau nggak lari? Kelasnya jadi tertib, tenang, berarti jaga ketenangan kelas. Yang kedua, jangan berkelahi. Harus gimana kalimat positifnya? Apa Mas Iqbal? Ya, enggak apa-apa, nanti kita jaga kesabaran. Oke, berarti harus saling apa, Mbak? Betul, saling rukun, saling menyayangi. Saling rukun. Yang ketiga. Jangan berteriak. Jaga ketenangan kelas. Sama ya, Bu Rina tidak tulis lagi karena sama dengan nomor 1. Yang keempat, kalau dibilangi jangan marah. Mas Iqbal, kalau dibilangi jangan marah, berarti kalimat positifnya apa Mas Iqbal? Saling. Ya betul, saling menghormati, saling, oh kok yang ini, yang bawahnya saling menghormati. Yuk yang kelima, siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Jangan bermain di kelas. Kalimat positifnya Mas Zikri. Positifnya jangan bermain di kelas. Positif yang kata-katanya nggak ada kata jangan, tapi lebih ke jaga ketenangan kelas, bukan yang jangan. Jangan berkelahi, berarti kata positifnya saling rukun. Kalau berkelahi kan negatif, Mbak. Positifnya saling rukun. Jangan berlarian itu negatif, positifnya jaga ketenangan kelas. Kalau jangan bermain di kelas, ada yang sama, positifnya yang mana Mas Iqbal? Betul, angkat tangan dulu lah tadi Mas Zikri, betul kok. Jaga ketenangan kelas. Oke, terus jangan menjaga kebersihan sudah positif atau masih negatif?
Menjaga kebersihan sudah, kata-kata kalimatnya sudah baik atau masih negatif? Sudah baik. Berarti yang ini tidak perlu kita rubah. Terus yang tertib sudah baik, kalimatnya katanya sudah positif, berarti kita tidak rubah. Brina hitung lagi kesepakatan kelas kita. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kita punya keyakinan kelas 5. Yuk, sekarang kenapa yang ini sama? Seperti nomor 1. Sepakat? Setuju? Sepakat dan setuju. Nah, kalau sudah ketemu keyakinan kelas, kita tuliskan di sini, nanti kita tempel di kelas kita. Oke, ada 5. Brina kasihkan nomornya, nanti yang mau bantu nulis angkat tangan dari tiap baris perwakilan. Ada 4. Nanti Brina yang nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Bu, kalau nanti kita hias papan keyakinan kelasnya boleh enggak? Oh, boleh sekali biar bagus. 1, jaga ketenangan. Yang kedua dari balai 1. Sebentar, dari balai 1 siapa? Baris 1 dari baris 1. Baris 1 Mas, bukan RT 1 Mas. Belum ada? Baris 4 dulu. Mas Zikri, tadi Mbak Sakila sudah maju ya Mas Zikri yuk. Tulisannya yang besar ya Mas Zikri. Yang kedua berarti apa? Saling rukun. Oke. Brina berharap tanpa perlu ditegur, anak-anak sudah tahu bahwa keyakinan kelas ini harus kita lakukan agar kelas kita menjadi tertib, tenang, dan disiplin. Yuk, sebelum Brina tutup, kita istirahat. Tepuk semangat. Istirahat dulu, rapi-rapian.